Tapi setelah sederet bukan fakta sih, hal-hal fantastis yang diungkapkan, dia membuat cuitan lagi, dia bilang selanjutnya Indonesia. Wah, next Indonesia gitu. Betul, next. Balik lagi ke Prancis nih. Betul. Kan katanya ada 2 pemain yang tidak bisa bermain. Betul. Ada pemain Arsenal yang memang dia sudah dikenal memiliki penyakit yang sering sekali kambuh. Betul, untuk cedera dipenuhinya ya. Betul. Ini ada William Saliba betul. dan juga Dayot Upamecano yang dikabarkan dalam kondisi yang kurang bugar karena katanya kedapatan berlatih beda squad nih. Jadi dia latihan di pinggir lapangan yang kita tahu kalau udah latihan di pinggir lapangan itu pasti ada masalah kebugaran nih Mas Tom. Mana bentar lagi ini udah hari Selasa. Ntar Rabu tengah malam udah mulai permainannya. Tapi tidak perlu khawatir karena squad Prancis sangat kaya akan pemain bintang, kayak nggak yang pasti masih ada sang pelatih pelapis masih punya opsi-opsi lain untuk menghadapi Spanyol nantinya. Tapi kan di satu sisi kita bisa mengingat juga Spanyol ini salah satu tim yang baru kebobolan 1 kali permainan doang. Nah itu dia, betul. Sebelum-sebelumnya clear, nggak ada pemain dari lawan yang bisa memasukkan bola ke gawang Spanyol. Betul, tapi ya namanya Prancis tetap adalah salah satu tim terkuat di dunia. Bahkan mereka punya menyandang status sebagai tim nomor 1 dunia ya saat ini. Di FIFA ya rankingnya. Betul, di ranking FIFA. Jadi ya tetap aja Prancis adalah Prancis yang meskipun ada pemain beberapa yang cedera, mereka tetap tim yang tangguh dan kuat gitu sih. Apa jangan-jangan emang ini sengaja ya, kayak emang FIFA itu punya rencana walaupun jadi mungkin gini, kan ada yang bilang katanya FIFA itu mau bikin sama kayak kejadian di Piala Dunia sebelumnya. Finalnya Prancis lawan Argentina katanya. Ini rame juga memang dibicarakan ya Mas. Iya, cuma supaya nggak kelihatan konspirasi banget, dibikin ada berita-berita, pemain Prancis lagi ada ini, pemain ada ini, supaya nggak mungkin. Betul. Orang nggak benar-benar suspicious bahwa Prancis sudah disetting untuk menang lawan Spanyol supaya Prancis ketemu sama Argentina. Tapi kalau Mas Thomas sih dugaan, ini ada jurnalis investigasi asal Prancis yakni Romain Molina yang dia tuh yakin banget kalau ini tuh sebenarnya bukan dugaan doang, tapi emang udah disetting Prancis akan ketemu Argentina. Wah, kok bisa ada pikiran kayak gitu? Kok seorang jurnalis investigasi ini memang bisa tahu seperti itu? Karena namanya aja jurnalis investigasi kan Mas Tom. Dia benar-benar emang suka mengungkap hal-hal yang kadang tersembunyi, tapi ketika dia udah mulai mencuit-cuit di media sosial tuh langsung gitu ketahuan. Dan ini dia bukan pertama kalinya ngungkap, sebelumnya dia pernah ngungkap soal kasus dana di Federasi PSSI-nya Argentina. Enggak dong, dana tiba-tiba meledak gitu. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini kata dia udah ada kecurigaan karena kalau laganya bukan Argentina lawan Prancis di final Piala Dunia 2026 katanya tiketnya nggak akan seramai laga-laga lainnya, baik itu. Berarti ini FIFA itu bukan federasi sepak bola, federasi nyari duit. Ya, karena mungkin butuh keuntungan ya. Nggak tahu sih, ini kan masih yang dugaan dari jurnalis investigasi kalau ada ini. Piala Dunia yang mau nayangin tayangannya aja bayar. Betul. Ada negara yang nggak mau nego. Jadi host juga mungkin butuh uang, ya kan? Supaya negaranya dipilih menjadi host Piala Dunia, memang bayar ke FIFA. Tapi kan FIFA kan juga ngeluarin dana yang nggak Arab Saudi kemarin, Qatar bayar, ngebayar FIFA. Tapi kan walaupun juara Asia bayar FIFA. Tapi FIFA kan memang kita tahu nggak ngeluarin uang yang kecil juga kan. Iya sih. Untuk klub yang pemainnya dipanggil main di Piala Dunia aja kan mereka ngasih uang ke klub-klubnya, iya kan? Termasuk Persib Bandung yang turut kecipratan setelah pemainnya yang dipanggil membela timnas Irak kan gitu, Frans Putros kemarin gitu Mas Tom. Mungkin ya makanya nyari duit. Belum untuk pesawat yang helikopter bolak-balik bisa ada di stadion ini, stadion ini, stadion ini. Gitu. Jadi sebenarnya FIFA itu bukan federasi bola murni gitu ya. Jadi bola itu menjadi
Ya ini ya, jadi memang katanya si jurnal investigasi ini, si Molina, katanya kalau laganya bukan Argentina Prancis itu tidak akan semeriah laga-laga lainnya. Jadi kalau gitu ngapain Ya kan Spanyol tetap harus olahraga apa? 4 besar, nggak bisa langsung 2 besar gitu. Oh iya. Berarti kemarin yang dibilang katanya Argentina itu dikasih kemudahan sama FIFA buat main setiap kali ada pelanggaran nggak dikasih kartu. Terus kayak begitu ada pemain Argentina yang ngomong sama wasitnya cuma bisa ngangguk-ngangguk, oke gitu. Jadi sebenarnya Prancis juga digituin sama FIFA. Tapi sejauh ini sih penampilan Prancis bersih-bersih aja ya. Cuma ada beberapa kontroversial di laga Argentina aja sih. Sejauh ini ya Mas Tom, kita juga nggak tahu nih ke depannya apa itu ternyata disengaja atau enggak. Dan mungkin Molina nantinya akan mengungkap juga setelah melakukan investigasi nantinya. Kita juga nggak tahu nih. Tapi ya memang kalau laganya Argentina melawan Prancis, ini memang akan mempertemukan duel 2 pemain yang lagi bersaing ketat di papan top skor sementara. Ada Messi dan juga Mbappe yang sama-sama Betul. sudah mencetak 8 gol, 2 assist ya. Betul. Wah. Messi 2 assist, Mbappe 3 assist. 3 assist. Jadi Mbappe lebih unggul daripada Messi saat ini gitu, Mas Tom. Ya, ini sih menarik sih. Menantikan laga Argentina lawan Prancis kalau benar tercipta. Tapi masih ada kemungkinan lain karena Spanyol dan Inggris gak bisa dipandang sebelah mata, dan Argentina juga dalam beberapa laga terakhir harus berjuang habis-habisan untuk bisa lolos. Lawan Verde agak kesulitan. Lawan Swiss agak kesulitan. Dan lawan Swiss juga harus main sampai extra time karena memang katanya Swiss tuh persiapannya gila banget sih Mas Tom. Sampai dia main lawan 8 pemain, mempersiapkan skuadnya gimana ketika mereka main 8 pemain lawan 11 katanya. Kalau banyak banget di kartu merah katanya. Yes. Tapi ngomong-ngomong lagi tentang katanya ada settingan-settingan gitu. Katanya nih, didengar-dengar katanya ada juga skandal-skandal sepak bola di Indonesia katanya. Nah, ini dia. Jadi yang menarik dari jurnalis investigasi tadi nih. Masih Molina tadi. Jadi katanya setelah mengungkap beberapa kasus nih, kayak kemarin dia ngebocorin soal keuangannya PSSI-nya Argentina. Katanya ada dana yang tiba-tiba kok fantastis banget ini masuk ke rekeningnya AFA. Kok dia bisa ngebuka rekening gitu sih? Emang dia ini OJK? Gitu, dia keren banget. Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin cepuannya Badan banyak Pemeriksa banget. Iya. Mungkin temenan ya. Kalau nonton di Superman juga gitu ada teman-teman. Yang penting nggak ketahuan Mas Tom, karena kalau ketahuan bisa dimutasi ke luar kota. Itu PU kan, PURA membangun. Nah, terus setelah mengungkap kasus AFA kemarin, terus dia bikin statement soal ini kayak laga Argentina versus Prancis sudah disetting deh sama FIFA karena secara nggak langsung mereka ada di bagian yang berbeda kan, Argentina dan juga Prancis. Apakah itu kebetulan? Nah, itu dia. Nah, apakah itu benar-benar pure kocokan atau emang kan undian ya? Sebenarnya kalau lagi drawing gitu dia ngambil kertasnya, dikasih lihat gak sih? Dikasih lihat. Tapi yang waktu dia nyocoknya gitu. Nah itu, dikasih lihat juga, cuman kan nggak tahu pada titiknya, ambil yang titik dulu gitu kan, ini nggak tahu ya. Nah tapi setelah sederet hal-hal fantastis yang diungkapkan, dia membuat cuitan lagi, dia bilang selanjutnya Indonesia. Wah, next Indonesia gitu. Betul, next Indonesia. Ini kita belum tahu sih yang mau dibongkar ini persepak bola Indonesia ini dari segi liganya atau timnasnya. Gitu. Atau jangan-jangan bukan ngomongin bola. Ngomongin apa tuh Mas Tom? Tapi kan dia jurnalis investigasi olahraga. Masa mau bahas yang lain meskipun yang lain emang banyak. Gitu kan. Yang lain emang banyak, maksudnya tadi apa? Coba. Ya banyak kasus-kasus di Indonesia kan, gitu. Apapun yang terjadi, sampai ke kasus Nikita Mirzani kan ada. Oh iya, benar ya. Yang mungkin, luas banget ya di Indonesia. Iya kan, luas banget. Iya, ada benar. terus kan, gitu. Okay. Dia bilang, kasus berikutnya adalah Indonesia. Ini juga belum diketahui apakah dia akan mengungkap soal liga atau di tubuh timnas Indonesia atau di tubuh pengurusannya. Kita nggak tahu sih. Gitu. Tubuh institusi juga. Tapi kira-kira menurut lo apa Mas Tom? Apa? Yang akan dia ungkap Mas Tom? Kalau di Indonesia Mas Tom? Gue sih memperkirakan ya. Ada yang baru memimpin sebuah, udah bisa nih masuk lolos nih. Habis itu, diganti. Buru-buru diganti, terus tiba-tiba sama yang harga lebih mahal, tapi kurang oke. Setelah itu sebentar kayak udah kayak kita ketahuan nih kalau misalkan terlalu lama, kita buang yuk gitu.
yang tet teret teret yang gitu ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.